Selamat pagi dan salam bagi kita, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan pekerjaan dan aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo Resort Sutoyo hari ini Kamis 17 Juni 2021 dari Amsal 14 ayat 34. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Habonarodo patibul sada bangso, alai haurahon ni aka bangsodo yang godosai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, jika kita mengamati suatu iklan, banyak para produsen yang berlomba-lomba membuat suatu iklan yang menarik agar dapat menjaring para pembeli. Salah satu contoh, iklan deterjen dengan slogannya yang mengatakan membersihkan paling bersih. Slogan ini memberikan keyakinan kepada para konsumen bahwa ada suatu produk yang ampuh untuk membersihkan noda apapun juga. Dalam majalah Customer Report yang berjudul Bagaimana Membersihkan Segala Sesuatu Secara Praktis, buku itu banyak memberikan nasihat tentang cairan pelarut yang baik digunakan untuk membersihkan berbagai macam noda. Misalnya, gliserin dapat menghilangkan noda pulpen, air mendidih dapat menghilangkan noda buah beri, lemon sangat ampuh membersihkan karat, dan lain sebagainya. Seorang pembaca buku itu pernah mengatakan, ada satu noda yang belum dikatakan oleh buku itu. Noda apakah yang dikatakannya? Ia mengatakan ada noda yang paling parah dari segala noda, yaitu noda dalam hidup yang disebabkan oleh dosa. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kata dosa hanya terdiri dari 4 huruf saja, tetapi pengaruhnya sangat merusak bagi hidup manusia. Dosa bisa merusak hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika dosa berkuasa dalam kehidupan manusia, dosa itu memiliki kekuatan yang sangat aktif, jahat, dan sangat merusak. Dengan dosa itu sebenarnya kita tidak layak menghadap Tuhan. Lalu bagaimana agar derajat kita ditinggikan oleh Tuhan? Firman ini mengatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Habonarodo patibul sada bangsa, alai haurahon ni aka bangsodo yang godosai. Firman ini memberikan pengajaran kepada kita, noda dosa hanya dapat dihapuskan atau dihilangkan dengan kebenaran. Lalu bagaimana cara kita agar hidup dalam kebenaran? Hidup dalam kebenaran adalah hidup dalam Yesus, karena Yesus adalah sumber kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan, hidup tanpa manipulasi. Misalnya, berkata jujur, punya ketulusan hati, dan suka berterus terang. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai manusia, memang agak sulit untuk mempraktekkan kebenaran itu, bukan? Karena kebenaran itu bukanlah hal yang mudah. Namun sebagai seorang Kristen, agar dosa itu tidak merusak hubungan kita dengan Tuhan, mari kita upayakan untuk selalu di jalan yang benar. Jika kita mengingat Tuhan dalam hidup ini, maka kebenaran akan seiring berjalan dengan kita. Melalui renungan ini,
kita diingatkan untuk melakukan kebenaran dan jangan melakukan dosa. Karena kebenaran itu akan meninggikan derajat kita di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran dalam hidup kami, bimbinglah hidup kami agar berada di jalan-Mu yang benar. Ajarlah kami untuk tidak melakukan dosa dalam hidup ini, dan bukakanlah hati kami untuk melakukan kebenaran itu, karena tanpa kebenaran hidup kami akan menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkatimu.